Selamat pagi. Halo, Ya, selamat pagi Mbak Yuli. nggih, percakapan kali ini kita rekam, nanti Iya, kita unggah di konten YouTube ya, Mbak. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini. oke siap. Nggih, pripun? Lehoma Mbak Yuli. Oh, alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, seger waras, tambah subur pokoknya. Alhamdulillah setiap hari nontonin kontennya Mbak Yuli. Matur Bikin semangat. suwun, matur suwun. Selalu komen, Masa iya? selalu komen, selalu nggak pernah absen. Pokoknya kerjaan di rumah selalu wes telinga disumpeli Sumpeli. headset. Rungokne Iya, bojoku sing disumpeli ngoceh headset. ya. Gini Mbak Yuli, aku mau tanya kan. Gimana? Aku finish itu kan tahun depan bulan 2. Finish tahun depan bulan 2. Bulan 2. Misalnya saya mau minta pulang bulan 12, maksudnya kan belum sesuai di kontrak kan. Itu saya harus mendapatkan apa saja? Maksud saya itu harus ada surat finish atau gimana gitu. Gimana? Sorry Mbak dibaleni. Kurang fokus. Aku finish itu masih 1 tahun lagi lah. Cuma rencananya saya mau minta pulang terus soalnya. Pulang terus. Bulan 12. Bulan 12 pulang terus. Apakah saya harus minta surat finish? Maksudnya dari agent itu loh, dari majikan. Minta lebih baik loh Mbak. Itu kan rapot sampean. Karena surat finish itu sebenarnya sampean pegang menyatakan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa sampean menyelesaikan kontrak dengan majikan itu. Dengan alasan satu finish kontrak ada juga yang interminate kayak gitu kan. Nah, itu sih alasannya seperti itu, Mbak. Terus maksudnya apakah bisa dikatakan saya itu finish kontrak kalau saya minta pulangnya maksudnya kan belum waktunya kontraknya habis kan, tapi saya minta 2 bulan di awal lah itu. Oh, kalau itu tidak bisa dibilang finish kontrak. Artinya sampean menyelesaikan kontrak, mengakhiri kontrak alasan pulang Indonesia. Jadi reasonnya nanti reasonnya itu kan finish surat penyelesaian kontrak itu kan ada alasan reasonnya itu kan ada yang finish. Kalau sampean 2 bulan lebih awal berarti kan 60 hari sebelum jatuh tempo finish kontrak itu sampean bilangnya go back to Indonesia loh. Oh, berarti jatuhnya itu aku takutnya itu kan maksudnya nanti ya maunya nggak kembali ke sini, takut siap-siap kalau pengen nggak di Indonesia nggak kerasan kan boleh kembali ke sini. Terus ntar prosesnya itu termasuk saya ini termination atau gimana gitu. Walaupun sampean nggak finish, tapi kalau sampean mau pulang Indonesia dengan alasan sampean kan sudah 2 kontrak kan, cuma kurang 2 bulan kan. Itu nggak ada masalah, Iya. bukan cacat rekod, nggak ada masalah. Karena saya itu maksudnya kembali ke Indonesia ya nggak ngefek ya aja. Nggak ngefek nggak apa-apa. Kecuali kalau saya di sini terus pindah majikan itu ngefek ya maksudnya. Terkecuali kalau pulang ke Indonesia kan tetap aja kan, maksudnya kita harus proses dari awal gitu ya. Betul sekali. Terkecuali kalau sampean di Hong Kong masih baru, terus habis itu 1 kontrak aja belum finish, ganti majikan baru, terus habis itu 1 kontrak nggak finish lagi, itu yang membuat kita cacat rekod kayak gitu loh Mbak. Tapi kalau sampean ini kan dan itu sampean kan nggak punya cacat rekod yang belum nyampe ke finish terus gonta-ganti majikan, itu sampean artinya nggak cacat rekod, nggak ada masalah itu. Aman. Kalau masalah itu aman. Iya, kerasan tambah Hong Kong. Kerasan deh. Enggak, ini aja berat maksudnya, tapi gimana suami minta pulang. Ya begitulah kalau punya suami harus dituruti. Suami pulang dong. Gitu. Iya Mas Andro, selamat pagi. Oh selamat malam Mbak. Oh iya, selamat malam Lehoma Mas Andro. Dima, segimea. Iya apa jenenge? Jongfen. Mana? Jongfen. Kan hủ tô, Hong Kong
人可以聽我哋嘅 podcast。 Nah, dia nantang dirimu loh. Apa? Dia mau ngajak podcast pakai bahasa Kantonis sama dirimu Darling. Oke. Ah, oke. Oke, ngom sip deng. Oke. Sip deng, sip kong tungwa. Mbak Yuli jadi co-hostnya. Iya no, Dengan iya. Mas Sandro kamu mesti mah dong oke ngakai. Ah, Gatek lagi bener-bener Iya. gatek lagi. 因為我知道嗰個 Sandro 咧唔係好識講中文啦，係啊因為我成日睇住佢個 YouTube 啊。 ha. Chừng hè sẽ yan này quá hả mấy? 係啊 Yan này quá trời lẹ la. Còn tung à? Lẹ la. 係啊，佢廣東話唔叻喎，唔知係係啊咪講日本叻啲咧？ Hay là lẹ à, cái còn tung à dầm sẽ theo sẽ Kong con. Yingman oke lah, Kong Yingman oke lah. Aduh,講英文我麻麻地，nggak satu jalur ini. Iya, gak sefrekuensi ya, Mbak. Kong tungwa ngolobo ah, Kong tungwa oke lah. 係啊，我知啊，係你個老婆講中文係好叻啊。 Tốt chị. 我日睇Miss Yuli 同埋個個 Sandro 個 YouTube 啊，日有睇啊，我都有 comment 啊。 Tốt chị. Tốt chị Lệ à. Hy vọng Lệ han phụ phụ lah. Terus gini Mbak Yuli, Siap, maaf ya saya siap. potong. Itu kalau misalnya saya pulang 2 bulan sebelum tertera di kontrak itu, terus kayak cuti tahunan itu gimana ngitungnya? Cuti tahunan 7 dibagi 12 dikali berapa bulan sampai kerja. Enggak, maksudnya saya dapat enggak? Karena kan saya pulangnya sebelum habis kontrak itu. Harus Lebih dapat. awal dari kontrak. Tetap dapat. Apa dipotong? Karena kan 2 bulan itu. Enggak. Sampean tetap dapat. Jatuhnya kan sampean bukan finish. Terkecuali kalau sampean finish maju 2 kontrak kan. Kalau 2 kontrak kan berarti cuti tahunan 17 hari kan. Nah, sampean dihitung dari Bukan C. Piye? Bukan 2 kontrak. Piro? Banyak kontrak. berapa kontrak? 6 kontrak. 6 kontrak. Aku yakin ini pasti Mas Sandro ini ngakak ini. 6 kontrak berarti 12 tahun. Kalau Mas Sandro ndek kene enak kok lebih ya. 6 kontrak berarti 12 tahun. Yoi. Yes. 12 tahun berarti 28 hari tetap dapat Mbak karena sampai jatuhnya kan kalau finish kontrak itu 40 hari dari hari H sampai finish maju 40 hari itu baru dibilang finish kontrak. Kalau ini sampean menyelesaikan kontrak lebih awal tapi tidak dibilang finish. Sama aja sampean seperti notice. Kayak gitu ya. Intinya family reason pulang Indonesia. Apa 28 ya? 28 tetap sampean minta harus dapat ya. Oh oke. Cuma maksudnya saya menyelesaikan kontraknya lebih awal gitu ya. Yes, Oke. betul. Yang penting intinya sampean nanti harus kasih notis ke majikan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya nggak bisa melanjutkan kontrak walau kurang 2 bulan karena family reason ya alasannya pulang ke Indonesia kayak gitu aja. Oke, secara tertulis itu. Ya secara tertulis. Nanti aku juga ada link formnya kayak gitu kan sampean boleh lah tak kasih terus sampean tinggal isi aja sodorin ke majikan kayak gitu kan. Jadi intinya sampean mengundurkan diri secara baik-baik minta pulang lebih awal kayak gitu kan. Nah, jadi tetap sampean mendapatkan hak uang selama sampean gaji selama sampean kerja itu ya tetap dapat gaji. Terus cuti tahunan 28 hari plus tiket 1 jalan pulang ke Indonesia dan uang 100 transport pulang ke bandara gitu. Oke, kalau itu saya udah itu bisa itu sama majikan sudah oke lah. Cuma sekarang masalahnya itu maksudnya harus aku dapat surat itu enggak itu. Sekarang udah jelas. Oke, termasuk saya bukan cuma menyelesaikan kontrak lebih awal. Jadi semua hak-hak cepat tetap dapat. Yes. Itu aja. Tetap dapat. Oke. Terus ada apa lagi? Pesangon? Sampai nggak minta? Minta apa? Pesangon. Uang lelah capek.
itu udah ngomong, tapi alasannya mesti ntar kalau udah mau pulang gitu. Dia Iya. janji ngasih. Heeh. Cuma aku ya nggak berharap banyak. Heeh. Sudah aku itu kan tanya, Heeh.咁你俾幾多錢啊？咁樣俾幾多啫？我話咁樣啦，同佢講清楚，佢唔講喎。我而家Ya. 我而家唔講住啊，你翻去先，我會俾啊，咁樣，我會俾少少，咁少少都幾多啊？6000蚊啊，係咪5000蚊啊？我話咁樣，佢笑，冇所謂啦，佢都係好好嘅，係啦我都好錫佢啊，佢又加人工啊，唔孤寒啊，乜都有得食噶，總言之，我喺度係好幸福啦，即係好好啊佢，所以我都其實唔捨得佢。咁照顧咩啊？婆婆啊？照顧老人家啊？照顧一個婆婆，即係以前咧有公公嘅，公公跟住我做咗5年幾度啦，跟住走咗，跟住而家剩翻婆婆。留翻一個婆婆，留翻一個婆婆係啊，咁跟住佢有3個仔女咧，全部都唔喺香港，我細外國係啦，我細外國，所以我自己一個人喺度照顧佢，所以乜都係我負責，睇醫生啊、覆診啊、乜啊，睇醫生都係我同醫生講，婆婆點樣，都係我出聲，佢都唔識，有時唔記得。你好叻啊，姐姐，你好叻啊，好多僱主都中意你啊，係咪？有責任照顧老人家。所以佢都好驚啊！即係我話我要翻去啦，我老公問我要翻去啊，要生仔啊，我話咁樣。其實我已經講咗2年前嘅白如蓮，但係佢唔俾我翻去啊，俾我翻去，因為佢好驚，因為佢知道咁如果我翻去咧，咁點樣啊？咁如果我有生姐姐，佢做唔做得到啊？識唔識照顧我啊？我好驚，好擔心啊！佢真係。咁你同婆婆講啦，婆婆，我介紹欣妮姐姐我個朋友嘅，介紹俾你好冇啊？咁如果有咩唔係好清楚咧，叫姐姐打俾我啊，好冇？gitu no。有，我乜都同佢講啊，乜都同佢講清楚㗎。咁而家如果我翻印尼咧，我唔會翻嚟啊嘛。咁你要揾點樣嘅姐姐？幾多歲？係咪要檢驗？即係咪以前照顧老人家定點？我已經問清楚啦。係啊。OK 啊。最緊要可以幫到個婆婆開心，個姐姐又開心，你自己翻印尼又開心，可以生多啲仔女，係咪？係啊，希望啊。我都。Everybody happy. Everybody happy, Mas Sandro happy, Mbak Yuli happy, semua happy. Mbak. Aku telepon Mas Sandro, Mbak Yuli, tapi nggak diangkat. Iya. Baru bangun, Mbak. Mbak, nanti sampean pulang. Dari 3 hari yang lalu. Sampean nanti telepon, nanti sampean pulang Indonesia, sampean belajar ngebaik konten ya. Everything in Cantonese. Sampean belajar bahasa Kantonis. Nanti kalau sampean nggak bisa, awal-awal belum lanya, sampean telepon aku, kita pakai Zoom. Jadi kita pakai Zoom. Nanti kalau channel sampean sudah ready, kalau sampean mau pulang, sampean mau ke sini, tak settingin dulu channelnya. Atau sampean tak ajari bagaimana bikin video. Nanti sampean ceritakan apapun persoalannya itu pakai bahasa Kantonis. Banyak ngomong Kantonis itu ya. Taika leho, tima kamya. Bukan, iya. Itu yang biasa. Tapi kan kita mau bikin sesuatu yang nggak biasa. Jadi masalahnya teman-teman, persoalannya teman-teman, yang sampean liatin di konten, sampean ucapkan dengan bahasa Kantonis. Sehingga orang Hongkong itu bisa memahami kesedihan dan kesusahannya Cece itu bagaimana. Terus habis itu orang Indonesia itu karakternya bagaimana. Nah, sampean jelaskan itu semuanya pakai bahasa Kantonis. Kalau pakai bahasa Kantonis, sehari konten 1, orang Hongkong akan ngelihat. Nah, ketika orang Hongkong lihat, terus orang Indonesia yang di Hongkong yang bisa bahasa Kantonis kan ngelihat. Mereka pada bisa menunjukkan kemajikannya.
Nah, sampean bisa. Sebenarnya ini loh yang kita rasakan, ini loh yang kita alami. Nah, jadi ketika apa yang sampean sampaikan pakai bahasa Kantonis dan mereka memahami, mereka kalau nggak bisa ngomong sama majikan, ya sampean tinggal apa keluarin. Nah, nanti setelah sampean ngomong bahasa Kantonis, sampean belajar caption. Jadi omongan sampean dalam bahasa Kantonis itu sampean tulis ada tulisan lagi bahasa Indonesia. Agak memang ribet sih. Tapi ini dampaknya besar dan bisa buat cari uang di Indonesia. Karena sekarang YouTube itu udah banyak sekali dan belum ada yang bersuara pakai bahasa Kantonis. Saya ngomporin segambreng manusia semuanya pada nggak ada yang mau maju. Ngomporin Mbak siapa itu yang sama Mas Andro itu loh, Mbak siapa? Banyak sebenarnya itu cuman terakhir aja yang saya kontenin. Yang lain-lainnya juga sudah saya komporin. Cuman kompornya nggak meleduk-meleduk. Nah, mudah-mudahan nek. Meleduk komporin. Nah, nek sampean meleduk kompore kan yo saya selain seneng ya selain bahagia sampean ada cuannya masuk gitu loh. Itu loh. Jadi menerjemahkan karakter ya CC kepada majikan Hongkong itu harus banyak konten yang kayak gitu. Gitu loh, Mbak. Jadi karena kan pasti ngerti. Nah, karena supaya berimbas terhadap perilaku mereka kepada CC kita gitu loh. Gitu loh. Itu memberikan dampak, Mbak. Walaupun sedikit tapi berdampak. Apalagi nanti kita ada beberapa Facebook yang grupnya majikan. Kalau grupnya majikan kan nanti dimasukin gitu loh. Di-share. Iya, kalau udah di-share mereka akan ngelihat gitu loh. Dan kalau yang ngomong satu sampean terus tapi continue, yang ngomong dua, terus nggak semua majikan tahu bagaimana beliin tiket. Maksudnya hak-haknya teman-teman itu nggak semua majikan tahu. Terus bagaimana cara-cara ngambil majikan itu cara-cara ngambil CC itu nggak semua majikan juga tahu. Mereka pasrahnya sama agent. Nah, gitu loh. Jadi itu menyampaikan atau mengedukasi majikan bahwa kalau ngajeng CC itu begini dan begitu gitu loh. Syukur-syukur dari kontennya sampean itu majikan itu cari CC lewat sampean itu bisa. Kalau sampean bisa ngonten dan rutin, bisa Mbak. Itu peluang. Ini peluang yang nggak banyak dilihat sama teman-teman. Padahal mereka pada bisa bahasa Kantonis. Nah, makanya sampean terus gak perlu balik-balik Hongkong, cukup di rumah ngonten pakai bahasa Kantonis. Nah, nanti kasih ke kita atau bojoku biar ngelihat ada evaluasi atau bagaimana. Sampean harus siap-siap buku kuning, kitab kuningnya dari imigrasi. Sampean harus siap buku dari labor yang terbaru. Jadi sampean baca. Nah, sampean belajar, sampean ceritakan hal-hal itu. Gitu loh. Sudah teman-teman kita itu minat bacanya sedikit, majikan juga entahan. Makanya supaya instan dikonsumsi sama mereka, konten. Buktinya sampai nonton terus, kupingnya disumpel. Akhirnya nelpon 3 kali nggak masuk tempatku, tempatnya bojoku dicoba masuk. Nah, karena memang beberapa hari ini juga makanya kita itu kadang bentrok Mbak. Jadi bojoku nelpon, aku nelpon. Jadi kan kalau nelpon kan nanti yang dengerin nggak konsen. Makanya kita lagi mau cari lokasi di mana punya studio akhirnya bisa gitu loh. Jadi mohon bantuan doanya aja. Dengan sampean nonton, sampean komen itu kan. Nah, aku kepingin juga sampean juga bikin gitu loh. Kantonis, versi Kantonis. Gitu loh. Jadi sampean juga menceritakan ulang konten saya itu boleh. Jadi kan banyak sampean tonton konten saya tuh. Gitu ya. Kenapa? Kayak translatornya kontennya Mas Andro gitu. Diringkas. Disampaikan saya. Diringkas. Jadi satu tema gitu loh. Diringkas. Terus courtesy by Sandro Jabrik, Jadi ketika original konten kesana, tapi sampean nge-review gitu loh. Mereview dari percakapan ini. Jadi si CC ini itu
ngeluh karena begini. Majikannya ngerasa begini. Nah, terus sampean juga punya pendapat, artinya lopan majikan dadai singsang. Kamu mau nggak Om Sebenarnya Hoyi harus nggak begini, kalau gitu. begini. Nah, dengan kayak gitu konten sampean akan terkonsumsi dengan baik dengan mereka. Jadi ada dua arah. Yang pertama, kalau mereka teman-teman nonton kontennya sampean, oh iki rujukannya tempatnya Sandro. Kalau dia belum melihat belum melihat tempatku, dia akan bergeser ke tempatku ngelihat, ya kan? Iya. Terus ini diceritakan dalam bahasa Kantonis. Jadi di situ tuh saling klop gitu loh, Mbak. Kan banyak tempatku itu, sampean mau review satu-satu itu boleh. Sampean ulang ceritakan dengan bahasa sampean. Sampean bahasane ngelending kaya apa jenenge bis. Bis gaspol ngono kok. Nah, ini perlu ini. Mas Sandro. Kenapa? Ngomong sak kecap kene ngomong 10 kecap. Nah, makanya kan geleng-geleng. Nah, makanya kan apa jenenge sampean harus ketemu saya, harus setting semuanya dan belajar. Saya seneng, Mbak. Saya nggak berhasil ngomporin beberapa manusia, berhasil satu orang yang ngebum. Tapi terus ya karena sibuk kerja kan, ya aku nggak bisa nyalain kan. Karena pekerjaan utamanya dia kan memang membantu rumah tangga. Ketika sampean pulang maka akan fokus ke sana. Nah, kalau fokus enak saya. Jadi tetap tektokan kita gini. Wah, komennya bagaimana, nanti kita ajarin, dan itu jadi peluang usaha sampean, nggak perlu kemana-mana. Tetap di rumah, dan nanti kita bantu push grow up kan gitu loh. Jadi dimasukkan, dan itu pun bisa di Facebook, bisa di YouTube, kemana aja nggak ada masalah, karena kan ini bantu teman-teman gitu loh, bantu teman-teman, dan dampak secara impactnya langsung ke majikan, itu yang harus kita bikin. Pasti kan ada efek positifnya untuk kedepannya. Pasti. Semakin banyak majikan yang ternyata seperti ini peraturannya, ternyata seperti ini. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan nurut aja sama agent gitu kan. Agentnya kadang tepak sing blonyok ya salah. Nah, kan, nah jadi kita itu belajar mendudukkan persoalan. Nah, aku mendudukkan persoalan ke teman-teman, oke, aku bahasa Indonesia, bahasa Jawa oke, ya kan. Bahasa Yingman, bahasa Inggris juga ada masalah. Tapi giliran ke Kantonis, dan nggak semua majikan kan bisa Inggris juga, siu-siu gitu loh. Makanya sampean mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Kantonis. Kalau udah begitu, pelan berdasarkan waktu, banyak banget nanti, Mbak. Endorse masuk, semuanya masuk, semuanya bisa. Wah, iki golek lho wong Indonesia tapi iso ngomong Kantonis mah, itu jagoan. Jadi gak sia-sia 12 tahun di majikan itu ada sesuatu yang bisa. Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Bisa ngomong. Terus dimanfaatkan gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Sampai manut aku. Ya wis ya, Mbak, dilanjut berikutnya. Iya. Bojoku lagi telepon. Kalau tabrakan kayak gini kan sampean krungu toh. Oke, ya wes, yo, semoga semakin berkembang, semoga cepat bisa membuat studio. Amin, biar siap. lebih fokus. Soalnya saya seneng banget sama kontennya Miss Yuli sama Mas Sandro, karena sangat mendidik, karena paham maksudnya Mas Sandro itu mau buat kita para BMI, para TKW itu lebih cerdas lagi, lebih pinter gitu loh. Siap. Ilmu yang dipunya itu dibagikan. Siap, baik. Terima kasih. Sehat selalu ya. Selamat malam. Yes, assalamualaikum. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.